Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi untuk zodiak Gemini di bulan Juli. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak karena di sini menarik energi dari banyak orang. Dan buat kamu yang baru gabung, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video baru, kalian bisa dapat notifikasinya. Dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Kita ke general reading ya. Dan ingat, pembacaan ini bersifat hiburan. Jadi tidak akan pernah bisa resonate 100% untuk kalian. Ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa resonate dengan tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Tapi tidak mungkin dari banyaknya penonton akan semua resonate. Ya, pasti akan ada beberapa orang saja yang resonate. Dan untuk kamu yang menginginkan tingkat keresonetan jauh lebih tinggi, silakan hubungi aku dan lakukan personal reading berbayar di kontak yang ada di layar sebelah sini atau di deskripsi. Oke, energi apa saja untuk kalian para Gemini yang terbaca? Apakah akan ada hal-hal baik dalam kehidupan kalian? Oke, kita lihat. Di sini ada Four of Cup, Four of Pentacle, Seven of One, Nine of One, the Sun, Five of Sword, dan di the bottom of the deck ada Knight of Pentacle. Tampaknya di bulan Juli ini kamu harus sangat-sangat bekerja keras. Di sini kamu memang harus bisa mengikuti alur dari semesta yang semesta inginkan, ya. Kamu di sini harus memiliki komitmen tinggi untuk bisa menyelesaikan segala hal dengan baik. Mungkin kamu harus mencoba untuk berani mengambil resiko di bulan Juli, karena akan banyak sekali peluang yang datang ke kamu, ya. Dan mungkin kamu merasa ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa kurang puas, ya. Tapi di sini kamu harus bisa mendengarkan nalurimu. Fokus saja pada apa yang ingin kamu raih, ya. Jangan terlalu membandingkan antara dirimu dengan orang lain. Itu tidak akan merubah segala hal. Malah justru itu akan membuat kamu jatuh terperosok jauh lebih dalam. Jadi di bulan Juli ini kamu harus lebih memprioritaskan kebahagiaan kamu. Kamu harus bisa memprioritaskan keluarga kamu. Jangan terlalu khawatir soal kehidupan, ya. Karena memang akan banyak sekali hal-hal yang bisa kamu kerjakan, dan itu memang membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi jangan menyerah, jangan malah bersantai-santai. Cobalah untuk berjuang di bulan Juli ini, karena itu akan menentukan masa depan kamu. Supaya hal-hal baik, supaya energi-energi baik itu segera hadir, supaya hal-hal yang positif itu segera terjadi dalam kehidupan kamu. Dan tampaknya memang bulan Juli ini
bisa menentukan apakah kamu bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik atau tidak. Ya. Jadi berpasrahlah kepada Tuhan, ikuti alur semesta yang semesta mau, dan ingat tetap optimis ya di bulan Juli ini untuk menghadapi segala hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin akan banyak cobaan yang akan kamu lalui, mungkin akan banyak rintangan yang akan kamu hadapi. Tetapi dengan rasa yakin, rasa optimis dalam hati, maka semuanya akan bisa kamu dapatkan. Di sini cobalah untuk bertahan dan meyakini bahwa segala usaha dan kerja kerasmu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Memang perjuangan kamu untuk mempertahankan segala hal yang sudah kamu dapatkan, segala hal yang ingin kamu raih itu harus sangat-sangat kamu perjuangkan. Jangan pernah lelah dalam berjuang di bulan Juli ini. Ya, mungkin ini berkaitan dengan konflik yang sedang terjadi atau akan terjadi dalam kehidupan kalian. Tampaknya di bulan Juli ini memang kamu diminta untuk bisa menyelesaikan segala konflik, segala hal yang berkaitan dengan konflik atau mungkin perang batin dalam dirimu ya. Itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Supaya kamu bisa menikmati waktumu dan menyelesaikan segala hal dengan sebaik-baiknya di bulan Juli ini. Kamu memang harus bisa menyelesaikan segala hal dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan di kemudian hari. Supaya kamu bisa bertumbuh, supaya kamu bisa berkembang ke arah yang jauh lebih baik. Yaitu dengan cara mengikhlaskan dan memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Dan tentu saja kamu juga harus optimis bahwa Tuhan akan selalu membantu kamu di bulan Juli. Oke, kita lanjut untuk keuangan para Gemini. Oke, kita lihat keuangan para Gemini. Energi apa saja yang terbaca para Gemini? Apakah keuangan kamu akan baik-baik saja atau akan ada sedikit masalah di keuangan? Kita lihat supaya jika terjadi hal yang kurang baik di keuangan, kamu bisa menjadikan ini sebagai warning dalam kehidupan kamu supaya tidak terjadi. Itu kamu harus bisa pembacaan sebagai hal yang bisa menentukan kamu, menentukan keuangan kamu mau dibawa ke arah mana ya. Oke. Wow. Di sini ada the wheel, di sini ada Wheel of Fortune, tapi juga ada Nine of Swords. Oke, tampaknya di keuangan sebetulnya kamu cukup beruntung ya di bulan Juli ini. Kamu hanya perlu untuk menambah income tambahan untuk keuangan kamu. Kamu harus mencari cara supaya keuangan kamu ini bisa terus berjalan dengan baik. Dan ingat, jangan terlalu boros di bulan Juli. Kamu lebih baik menggunakan uang kamu untuk hal-hal yang bisa mendatangkan uang ya, daripada kamu harus membeli hal-hal yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kamu. Cobalah untuk segera mencari bagaimana caranya supaya kamu memiliki income tambahan sehingga keuangan utamamu ini tidak terganggu ketika kamu ingin membelanjakan hal-hal yang
tidak terlalu penting. Dan memang kamu di bulan Juli ini masih harus mengencangkan ikat pinggang ya. Karena tampaknya kamu terlalu khawatir dan terlalu tertekan. Padahal keuangan kamu sebetulnya tidak seburuk yang kamu pikirkan, yang kamu bayangkan. Akan masih ada peluang-peluang baik, akan masih ada keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan di bulan Juli. Tapi tampaknya kamu ini orang yang terlalu khawatiran, orang yang terlalu bingung ya dalam keuangan. Mungkin kamu sedikit tertekan dengan hal-hal yang tampaknya membuat keuangan kamu ini sedikit oleng ya. Tapi itu semua sebetulnya tidak akan terjadi seburuk yang kamu bayangkan. Kamu hanya sedikit khawatir saja. Dan ini memang PR-nya adalah kamu harus bisa supaya kamu tidak tertekan, supaya kamu tidak terlalu berpikir negatif soal keuangan kamu, supaya keuangan kamu bisa lebih lancar ya. Supaya rezeki itu lebih mudah datang, itu kamu harus berpikir bagaimana caranya. Dan di sini sarannya adalah cobalah untuk selalu berpikir positif, cobalah untuk tenang. Ingat doa ya. Doa itu jangan sampai kamu lepaskan ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi untuk keuangan sebetulnya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Oke, kita lanjut untuk karir. Untuk karir para Gemini, atau mungkin kamu yang bisnismen atau pekerja lain ya, kamu bisa melihatnya di sini. Atau jika kamu kurang cocok, kamu bisa men-skipnya, atau mungkin kamu ingin melakukan personal reading berbayar, silahkan hubungi aku ya, untuk bisa melihat bagaimanakah kehidupan kamu di bulan Juli. Oke, kita lihat untuk karir. Wow, untuk karir di sini cukup bagus ya. Untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan, tampaknya akan ada peluang baik, akan ada karma baik yang sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan di bulan Juli. Dan untuk kamu yang berkarir atau bisnismen, tampaknya ada peluang baik. Mungkin buat kamu yang berkarir akan ada tugas yang mengharuskan kamu pergi ke luar kota, atau mungkin ke luar negeri, atau mungkin melakukan suatu perjalanan di karirmu ya. Dan tampaknya memang itu untuk mempertahankan apa yang menjadi milikmu ya. Mungkin kamu sedang mempertahankan jabatan kamu ya. Dan untuk kamu yang berbisnis, tampaknya akan ada peluang baru yang berkaitan dengan ekspor impor, atau mungkin pengiriman keluar kota, pengiriman keluar negeri ya. Itu akan kamu dapati di bulan Juli. Dan tampaknya kamu harus memiliki atau membuat kerjasama dengan orang-orang yang bisa meringankan beban kerjamu di bulan Juli. Atau mungkin kamu akan bekerja sama dengan tim ya, yang bisa meringankan beban kerjamu. Di bulan Juli ini tampaknya untuk para Gemini, kamu gak perlu khawatir soal pekerjaan, soal karirmu, soal bisnismu ya. Semua akan berjalan dengan baik. Masih ada karma-karma baik yang akhirnya membantu kamu di pekerjaan. Jadi jangan terlalu khawatir. Oke, kita lihat untuk asmara bagi yang sudah menikah. Oke, kita lihat asmara para Gemini.
bagi yang sudah menikah. Energi apa saja yang terbaca untuk para Gemini? Oke, kita lihat. Di sini ada Temperance, The Moon, dan Queen of Pentacle. Tampaknya untuk hubungan kalian ini harus bisa saling menjaga. Jangan terlalu galau ya. Di bulan Juli ini tampaknya kamu harus bisa meredam emosimu. Kamu harus bisa berusaha untuk membuat komunikasi dengan pasangan kamu ini jauh lebih intens. Kamu harus bisa mengatasi segala hal, segala hambatan ya. Coba untuk melalui segala hal, segala tantangan, segala rintangan di hubungan kalian ini melalui proses yang baik ya. Ikuti saja prosesnya. Kamu harus bisa berpikir logis. Dan tampaknya di bulan Juli ini soal keuangan itu yang menjadi sebuah problem di hubungan kalian. Jadi kamu harus bisa lebih bijak dalam menghadapi segala tantangan yang akan terjadi di bulan Juli ini. Jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu galau ya. Lalui saja proses demi proses yang akan membawa kamu ke hal-hal baik, ke kedewasaan dalam menjalin hubungan, dalam bertumbuh, membangun sebuah rumah tangga. Jadi jangan terlalu diambil pusing ya di bulan Juli ini. Oke, kita lanjut untuk kamu yang berpasangan atau berpacaran. Energi apa saja yang terbaca untuk para Gemini? Untuk kamu para Gemini, di sini ada Ace of Swords, The Tower, dan Four of Wands. Untuk kamu yang berpacaran atau berpasangan, tampaknya di bulan Juli memang sedikit kurang komunikasi ya. Kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan kamu dan pasangan dengan baik ya. Di sini memang sabar adalah kunci utama di sebuah hubungan. Cobalah untuk lebih terbuka, lebih jujur ya. Apa sih yang menjadi keinginan kamu? Apa sih yang menjadi keinginan pasangan kamu? Ini harus kalian bicarakan. Supaya tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, supaya tidak menjadi bom waktu dalam sebuah hubungan ya. Mungkin ini dibutuhkan komunikasi dan perjuangan di bulan Juli ini, karena itu semua akan bisa mengembalikan hubungan baik antara kamu dengan pasangan ya. Bisa mengembalikan harmonisasi, bisa mengembalikan kebahagiaan antara kamu dengan pasangan. Jadi jangan terlalu egois ya, supaya hubungan kalian ini tidak terjadi hal-hal yang kurang baik di bulan Juli. Cobalah untuk terus berkomunikasi dan berjuang, karena itu tidak akan pernah sia-sia. Selama kamu dan pasangan kamu ini mau berjuang untuk kembali membuat hubungan kalian ini nyaman dan bahagia. Ya, jadi jangan sampai kamu dan pasangan berpasrah begitu saja dengan apa yang akan terjadi. Oke, kita lanjut untuk kalian para single atau jomblo atau mungkin janda duda, single mom, single dad ya.
para Gemini. Apakah kalian akan mendapatkan pasangan di bulan Juli atau akan masih jauh dari pembacaan? Oke, kita lihat. Di sini ada The Lover. Tampaknya kamu para Gemini akan mendapatkan pasangan di bulan Juli ya. Tampaknya akan ada seseorang yang berusaha untuk menyatakan perasaannya terhadap kamu. Dan saat ini dia ini sedang mempelajari sifatmu ya, sedang mempelajari karaktermu. Fokus saja ke hal-hal baik ya, jangan terlalu dibuat-buat ya, tapi memang dia sedang melihat kamu ini sosok yang cukup baik ya. Dan ini tampaknya seseorang yang sedang mengamati kamu untuk segera mengajak kamu berpasangan atau menjalin hubungan. Ini sosok yang cukup dewasa ya, yang cukup tenang orangnya. Dan dia ini sosoknya tidak mudah terpengaruh. Jadi tampaknya akan ada hal baik untuk kalian para single, para jomblo, para janda, duda ya. Tampaknya di bulan Juli kamu akan mendapatkan seseorang yang cukup tenang, dewasa, dan tidak mudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang tentang kamu. Jadi di sini kamu harus sangat berbahagia ya, karena tampaknya akan ada seseorang yang mulai datang dalam kehidupan kamu di bulan Juli dan mengisi hatimu, dan dia sosok yang cukup baik, cukup dewasa. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.